Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Iksan Suryanto dengan NIM 2152113000, kelas MBS 6E. Di sini saya akan memaparkan presentasi kelompok kami, yaitu mengenai bisnis plan warning atau warung nasi kuning. Dalam latar belakang usaha, masyarakat Indonesia identik dengan sarapan menggunakan nasi. Banyak sekali pilihan sarapan yang mengenyangkan yang terbuat dari nasi. Terkadang beberapa masyarakat yang tak sempat memasak bisa membeli di jalan ketika mereka berangkat kerja atau sekolah. Banyak penjual nasi yang sudah siap di pagi hari dengan berbagai macam lauknya. Salah satu lauk yang cocok dimakan untuk anak kecil sampai orang tua adalah nasi kuning. Nasi kuning merupakan masakan sederhana dengan porsi yang cukup dengan beberapa lauk di dalamnya seperti kering tempe, telur, serundeng, dan lainnya. Kelompok kami memilih untuk berjualan nasi kuning karena harganya yang terjangkau dan banyak diminati semua kalangan. Tak hanya itu, sangat potensial bila kami mengembangkan usaha nasi kuning ini, karena sebagian dari masyarakat sangat menyukai nasi kuning sebagai makanan sarapan di pagi hari dan bahkan menjadi santapan siang. Nasi kuning ini memiliki beraneka ragam varian sehingga konsumen dapat memilih varian yang sesuai dengan kesukaan mereka. Selain itu, nasi kuning ini dapat dinikmati oleh semua umur. Jadi siapapun bisa untuk mengkonsumsi nasi kuning ini, baik orang yang sudah tua maupun orang muda. Tujuan usaha, yang pertama tentunya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, melengkapi penilaian tugas praktek berwirausaha. Visi dan misi usaha, yaitu visi kami menciptakan sebuah usaha yang mudah diterima masyarakat dan merakyat. Misi kami adalah memberikan cita rasa yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, serta memberikan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Dalam analisa strategi, kelebihannya yaitu harga terjangkau, rasa yang enak dan memiliki cita rasa khas Indonesia, memiliki banyak peminat dari segala usia, dimakan dalam keadaan panas ataupun dingin tetap enak, kemudian variasi pilihan topping yang lengkap. Untuk kelemahan, yang pertama yaitu waktu dan persiapan dalam membuat nasinya cenderung lebih lama daripada nasi biasa. Kemudian makanan tidak tahan lama dan mudah basi karena menggunakan santan. Kemudian memerlukan modal yang cukup banyak karena dalam pembuatannya menggunakan banyak rempah-rempah. Yang keempat, kemasan tidak menarik. Yang kelima, bersaing dengan makanan tradisional lainnya. Dan yang terakhir, ketergantungan pada bahan baku tertentu. Itu tadi adalah faktor internal. Untuk faktor eksternal, dari peluang, yang pertama penyediaan layanan pesanan antar atau delivery order. Yang kedua, inovasi dalam penyajian dan kemasan agar lebih kekinian. Yang ketiga, dapat digunakan untuk solusi mahasiswa yang lapar dan tidak ingin pergi ke kantin. Untuk ancaman, persaingan dari bisnis makanan sejenis, perubahan tren dan selera konsumen, naiknya harga rempah dan bahan baku lainnya membuat modal bertambah. Untuk strategi, yang pertama bekerja sama dengan pihak lain seperti kantin kampus atau membuka layanan di aplikasi online Grab atau Shopee Food. Yang kedua, melakukan observasi pada penjual serupa yang sudah lama berkecimpung di bidang makanan, terutama nasi kuning ini sendiri. Yang ketiga, memperhatikan kualitas rasa agar tidak mengecewakan pelanggan. Kemudian selalu update tentang tren yang sedang terjadi agar dapat melakukan promosi kekinian, tetap mempertahankan kualitas dan rasa. Dalam rencana organisasi dan manajemen, yaitu pemilik usaha nasi kuning berperan penting dalam membangun strategi dan tujuan bisnis, serta membantu mengatur kegiatan bisnis. Pemilik juga bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan, pemasaran, dan operasi usaha. Untuk keuangan dalam usaha nasi kuning ini yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dana, pengelolaan biaya, dan pengelolaan pendapatan keuangan, juga bertanggung jawab untuk membuat rencana anggaran dan melakukan pengaturan dana yang efektif. Untuk operasi dalam usaha nasi kuning yang bertanggung jawab untuk mengatur proses produksi, pengelolaan bahan baku, dan pengelolaan tenaga kerja. Operasi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan lancar dan efisien. Untuk pemasaran, merupakan bagian penting dalam usaha nasi kuning yang bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, seperti menentukan tujuan pasar, menentukan harga, dan membangun jaringan penjualan. Untuk rencana pemasaran, yang pertama, segmentasi pasar. Nasi kuning cocok untuk semua kalangan, mulai dari anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua.
dengan bumbu rempah nasi kuning khas diharapkan dapat menarik minat beli konsumen. Kemudian target pasar. Target yang kami fokuskan adalah mahasiswa dan kalangan menengah sedang. Dalam masyarakat dan mahasiswa yang sibuk, banyak orang tidak memiliki waktu untuk memasak sendiri di rumah, sehingga mereka mencari makanan siap saji yang enak dan praktis. Dengan harga yang murah dan terjangkau, produk yang nasi kuning berkualitas adalah hal yang diutamakan dari nasi kuning ini. Kemudian positioning. Nasi kuning memiliki pembagian pasar yang terdiri dari kalangan menengah bawah dan menengah sedang. Maka nasi kuning menggunakan pemosisian berdasarkan kategori kualitas produk dan manfaatnya. Yang diutamakan adalah rasa, kebersihan, dan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Untuk strategi pemasaran, yang pertama produk nasi kuning ini kami menggunakan bahan-bahan yang berkualitas sehingga rasa yang lebih otentik. Makanan menggunakan bahan segar cenderung memiliki rasa yang lebih otentik. Dalam strategi pemasaran ini, rencana pemasaran kami yaitu mengembangkan logo yang mencerminkan karakteristik unik kami di industri makanan supaya mudah diingat dalam benak konsumen, serta menetapkan nama merek kami yaitu Warning, warung nasi kuning. Kemudian untuk harga, dalam strategi pemasaran kami menjual produk nasi kuning dengan mempertimbangkan dari segi pesaing, kualitas produk, harga yang ada di pasar, bahan baku yang digunakan, dan proses operasi dan produksi dalam pembuatan nasi kuning ini. Kemudian untuk promosi, strategi pemasaran yang kami gunakan adalah promosi menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook karena dapat menjangkau lebih luas konsumen-konsumen dari tempat produksi, dan penjualan nasi kuning ini mengandalkan promosi komunikasi dari mulut ke mulut. Kemudian untuk place atau tempat, lokasi penjualan berada di lapangan utama UIN Raden Mas Said Surakarta yang terdapat dalam stand penjualan di Festival Bazar. Dari penjualan produk ini, kami menerima pesanan online maupun offline dari konsumen yang berada di sekitar tempat penjualan berlangsung. Untuk rencana keuangan, kami memperoleh total biaya produksi per hari yaitu sebesar Rp228.156.000, sedangkan per bulan yaitu Rp6.844.000. Biaya produksi per unit yaitu Rp4.563. Proyeksi laba pada bulan Mei 2024, asumsi semua nasi kuning laku dijual 1.500 pieces, harga Rp8.000 per pieces. Kemudian untuk bisnis model kanvas, didapatkan cash partner, pemasok bahan baku, SDM, pengelola promosi. Untuk key activities, memproduksi nasi kuning, melakukan pemasaran, memilih bahan baku yang bersih. Untuk value proposition, yaitu telur ayam, kunyit, tahu, tempe, perkedel. Untuk customer relationship, yaitu suara konsumen. Untuk customer segment, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, masyarakat di sekitar kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Untuk key research, bahan baku bergizi dan kebersihan. Untuk channel, promosi di sosial media. Di bagian cost structure, biaya produksi, biaya maintenance atau yaitu gas LPG. Untuk revenue stream, yaitu penjualan nasi kuning di Bazar Febi UIN Raden Mas Said Surakarta. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.